Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cintami Fitristari. Di sini saya ingin membawakan pidato singkat yang berjudul Kemerdekaan Republik Indonesia. Hadiri yang bahagia. Hari ini kita berdiri di bawah satu bendera yang sama, merah putih. Bendera yang tidak lahir dari kemewahan, tetapi dari darah, air mata dan pengorbanan. Kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, bukan pula belas kasih penjajah. Kemerdekaan ini direbut, dipertahankan dan diwariskan oleh para perjuangan yang rela kehilangan segala demi satu kata, merdeka. Banyaknya senjata, bagaimana rasanya hidup tanpa kebebasan, hidup di negara sendiri tetapi tidak berdaulat. Bekerja keras namun hasilnya dirampas, berbicara tetapi dibungkam. Itulah kenyataan pahit yang dialami bangsa Indonesia selama ratusan tahun penjajahan. Namun satu hal yang tidak pernah berhasil dirampas oleh penjajah adalah semangat perlawanan rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, rakyat bangkit dengan senjata seadanya. Dengan tekad yang luar biasa, mereka melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka sadar lebih baik gugur terhormat daripada hidup terjajah. Dan puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, dunia mendengar satu pernyataan bersejarah, Indonesia merdeka. Hadiri yang berbahagia, tambahkan kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Justru kemerdekaan adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Para pendiri bangsa telah mewariskan negara ini kepada kita, generasi penerus. Pertanyaannya sekarang, apakah yang sudah kita lakukan untuk Indonesia? Di zaman sekarang, musuh kita bukan lagi penjajah bersenjata. Musuh kita adalah kemalasan, kebodohan, perpecahan, dan sikap tidak peduli. Musuh kita adalah ketika kita lebih bangga dengan budaya asing tetapi meremehkan budaya sendiri. Ketika kita sibuk menyalahkan tetapi malas berkontribusi. Ketika kita mengaku cinta Indonesia tetapi melanggar aturan yang merugikan sesama. Generasi muda Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus menjadi pelaku perubahan. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan prestasi, bukan hanya komentar. Dengan karya, bukan hanya keluhan. Dengan persatuan, bukan perpecahan. Saudara-saudara, Indonesia adalah bangsa yang besar, bukan karena luas wilayahnya, tetapi karena keberagaman yang dimilikinya. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya, namun tetap satu tujuan. Persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa ini. Tanpa persatuan, kemerdekaan hanya akan menjadi senjata tanpa masa depan. Oleh karena itu, marilah kita jaga Indonesia ini bersama-sama, mulai dari hal kecil, menghormati perbedaan, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Belajar dengan sungguh-sungguh karena pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk melanjutkan perjuangan bangsa. Hadirin yang saya banggakan, menghargai kemerdekaan berarti menghargai pengorbanan para pahlawan. Jangan biarkan perjuangan mereka sia-sia. Jangan biarkan Indonesia kehilangan arah karena generasi lupa akan jati diri. Kita adalah generasi yang hidup di era merdeka. Maka sudah harusnya kita menjadi generasi yang berani, cerdas, dan berintegrasi. Mari kita
buktikan bahwa Indonesia tidak kekurangan anak muda hebat, bahwa Indonesia tidak kekurangan orang-orang yang siap menjaga generasi ini. Bahkan merah putih akan terus berkibar, bukan hanya sebagai simbol tetapi sebagai semangat yang hidup dalam diri kita. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Maria Rosella. Puji dan syukur patut kita panjatkan pada hari ini atas berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, karena telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, serta kesempatan pada hari ini hingga dapat berkumpul di sini. Pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul Pentingnya Pendidikan Bagi Masa Depan. Pendidikan merupakan salah satu upaya kita untuk menanggulangi kepodakan dan kemiskinan yang terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Yang mana kita ketahui bersama bahwasannya dengan seseorang mengayam bangku sekolah, maka orang tersebut telah mengetahui berbagai hal yang ada di dunia ini berkat pengajaran yang telah diberikan di sekolah. Sebenarnya pendidikan itu dapat kita peroleh di mana saja dan kapan saja. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya menyadari hal tersebut. Pendidikan sangat berdampak besar bagi pengaruh perkembangan masa depan, tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan dapat pula berpengaruh bagi bangsa dan negara Republik kita. Pendidikan itu ada bersifat formal, non-formal, dan informal. Adapun contohnya bersifat formal yaitu pendidikan yang di SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan pendidikan non-formal yaitu dengan cara mengikuti kursus atau bimbingan belajar dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita menempuh pendidikan tersebut asal kita mau serius dalam menjalankannya, maka sangat berdampak besar bagi masa depan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga dengan pendidikan, orang akan mampu untuk menata masa depan dengan bijaksana dan dapat berpikir lebih kritis dan memecahkan suatu masalah yang terjadi di dalam kehidupannya. Dengan kita mengikuti tantangan pendidikan, maka kita akan mampu untuk membantu pemerintah untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan sehingga tidak banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Begitu banyak hal penting yang didapat dari kita mengetahui makna pentingnya pendidikan tersebut. Oleh karena itu, hendaknya kita mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi kelangsungan masa depan kita. Dan kita sebagai manusia terpelajar hendaknya mau memahami hal tersebut. Adapun pengertian, fungsi, dan macam-macam pendidikan itu sendiri yaitu menurut beberapa pendapat para ahli, pendidikan adalah proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat mereka lahir. Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidik. Pendidik adalah usaha besar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Melalui kegiatan tersebut, bimbingan, pengajaran, atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa depan yang akan datang. Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan, pendidikan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha
mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses cara pembuatan dan mendidik. Pendidikan mempunyai tujuan, yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup. Untuk mencapai tujuan itu, pendidikan melakukan usaha yang tercerna dalam memilih isi materi, strategi, dan teknik penilaian yang sesuai dan baik. Kegiatan pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun, pendidikan itu tidak hanya memiliki fungsi seperti yang tadi. Fungsi-fungsi secara garis besar, fungsi pendidikan dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara mikim atau sempit, ialah membantu secara sadar atau perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Fungsi pendidikan yang kedua, secara makam luas adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan pribadi, pengembangan warga negara, pengembangan kebudayaan, serta pengembangan bangsa. Pada fungsi pendidikan ialah mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku dalam masyarakat untuk memahami tujuan hidup yang efektif dan efisien, serta mempengaruhi anak mempunyai sifat dan tingkah laku, dan juga untuk memperkembangkan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimal. Pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku dalam masyarakat untuk memenuhi tujuan hidup yang efektif dan efisien. Maka, pendidikan itu harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lingkungannya. Adapun macam-macam pendidikan sebagai berikut, yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hal pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyelenggaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Contoh pendidikan non-formal mengenai kursus komputer. Sasaran pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Fungsi pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap kepribadian. Jenisnya yaitu pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepanduaan, kepemudaan, pendidikan perdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan meliputi paket A, paket B, dan paket C, serta pendidikan lain yang ditunjuk untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan yang ditunjuk untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan penyelenggaraan, kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak TPA, lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim.
Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, pekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Contoh agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Penyelenggaranya keluarga maupun lingkungan. Sebenarnya ilmu pendidikan yang kita peroleh ini seharusnya kita mulai kembangkan dan bagikan kepada yang lain yang membutuhkan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sesuatu yang kita miliki kita tidak perlu pendam saja akan berdampak sia-sia. Hal ini sama dengan kita memperoleh ilmu dari sekolah ataupun dari luar sekolah. Kalau kita biarkan saja tanpa kembangkan yang diperoleh, itu hasilnya akan sia-sia saja. Praktek dan mengenalkan ilmu yang diperoleh akan membantu kita lebih bisa untuk menghadapi dunia yang semakin canggih ini. Beragam pemikiran tentang pendidikan dan semuanya dapat dilihat dari orientasi yang menjadi perhatian pendidikan itu sendiri, baik dari aspek ekonomis maupun budaya. Sehingga sebuah pendidikan itu sangat berdampak penting bagi masa depan, apalagi kita sebagai generasi penerus sangat memiliki tanggung jawab besar dalam membawa dan mengarahkan roda pemerintah yang ada di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam dunia ini kita tidak akan pernah terlepas dengan pendidikan meskipun kita tidak bersekolah. Karena dengan pendidikan merupakan salah satu bentuk untuk menentukan berhasil dan tidaknya kita dalam belajar menentukan masa depan kita seperti apa. Jadi, untuk mendapatkan masa depan yang cerah, kita harus berpendidikan dan disertai akal. Demikian pidato saya tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang cerdas, berpendidikan, dan membawa perubahan positif bagi bangsa dan negara. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.